Nggak apa-apa mbak, ambil di belakang. Nggak apa-apa ambil. Aku tarik tuh si dari belakang, dari belakang tuh, otomatis kan jadi mendekap ya. Langsung pikiranku tuh istighfar, terus oh tidak gitu kan. Terus udah malu cerita ini soalnya kocak banget. Meluk dong. Aku mau sama mas aja. Oh. Ngomongnya gitu des langsung kan. Aku kan saat itu jomblo, belum mengenal arti cinta. Oh, kamu tersentuh malahan. Tuh sama mbak-mbak terapis saat itu. Kesurupan tapi mas. Saya kesurupan. Leonan. Jalan. Capek. Seru sih, Seru. tapi capek. Baca buku apa kamu tadi? Apa? Franz Kafka. Aku pesenin ya. Oh. Metamorphosis. Ya. Emang Novel kan? Novel. Bangun jadi kecoa kan? Iya kan? Aku cuma inget bagian itunya doang. Oh iya, emang pernah baca? Nggak pernah ceritain aja. Gitu banget. Aku di sana tadi nyari buku-buku puisi. Siapa? Jokpin. Mantap banget. Terus In nggak? Memoriam of Suko Pinurbo. Abang? Nggak ngomong dia. Tapi aku tadi muternya sama Bang Del. Oh iya. Terus dia tadi ngambil buku apa? Nggak ngambil, muter aja. Oh enggak. Muter-muter aja. Gimana? Kalian ada yang beli? Enggak. Enggak. Baiklah. Kayak memuaskan keinginan baca sesaat aja. Kalau beli takutnya apa? Enggak kebaca. Panas. Loh, Nanas. Panas. Panas, Ben. Udah aku pesenin ya? Oh, udah. Udah. Oke. Oke. Thank you. Kamu dari mana? Jadinya tadi kemana? Tadi dari Kenapa kos muter-muter? dulu. Habis naruh laptopku mati ya, bete aku. Gara-gara coplok belakangnya. Lah kamu ketawain toh. Enggak, aku cuma ngasih tahu. Aku tahu apa yang kamu pikirin. Lihat-lihat lukisan kan kamu. Jeng-jeng. Apalagi cuy. Kenapa nih? Pulang ah. Apa? Mulai hawa-hawa menerawang ih. Takut. Unik aja. Bang Del Pernah aman? nggak sih aku cerita sih Apa? Apaan? kalau Enggak. lukisan itu Enggak. bisa menampung. Bisa. Bisa lagi. Pernah. Iya, kenapa aku konfirmasi ya? Iya. Tapi jangan kita lagi nongkrong di sini nanti aku pulang duluan loh. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Mbak, aku sebel lihat tasmu boleh ditaruh ke. Biar Foto di kokep emang bakal dicolong. Iya. Mana tapi yo. Apalagi ada mandau. Oh itu beneran mandau ya? Jadi tadi aku tuh batin. Pengen nanya tapi janganlah. Mandau lu. Mantap. Mantau tuh kayak bakpao tuh. Maem ya. Mentai. Mantau. Mantau beneran. Mantau ya lu. Iya, iya. Enak mana coy? Hah? Aduh. Jangan. Pesen kopi nggak? Kopi kan? Kopi Yeah. semua. Ada satu sih yang coklat. Apa? Ada satu. Enggak masuk. Coklat butter. Kopi butternya ada? Ada. Aku mau kopi butter. Tapi panas loh, Bang. Yang tahu. Nah, Wih. Tapi apa? Sudah tiba. butter dia pengen yang butter. Mas dari mana, Mas? Loh. Iya. Ini apa mas? Dari tadi. Itu butterscotch. Ini Butterscotch. pandan aku pesannya. Sama kopi butter beda ya? Beda dong. Ini apa, Mas? Oh ini kuah gulai. Itu lele. Ada sendok rounding. Ya. Nah, ini buat nyendokin esnya, siramin mukamu. Galae. Kok anu Siapa yang mau apa? Ini kopi butter, Mas. Kopi butter ini coklat butter. Oke, Oke. kopi butter. Berarti ini yang Coklat butter. kamu mau yang dingin apa hangat? Makasih Ini ya, kopi Mas. semua kan saya. Nah, Oh, kopi kamu semua. non kopi. Ini coklat. Ya udah, ini siapa yang pandan, siapa yang ini? Kamu pandan itu Bang apa? Dela siapa Andan? Ya udah. Bukan suka di pedesaan tuh, Bang Suka luwak. Bajunya sama hijau-hijau. Boleh. Silakan, Bang. Ini loh sedotannya. Buset berasa ini ya lagi rapat sama tokoh sejarah. Ini buat aku boleh ya dua-duanya? Oke. Boleh kau. Tapi udah kena tangan kau. diiketin biar nggak nyampah. Ditaliin di sedotannya. Ya ampun, peduli lingkungan banget ya kamu, Mas. Iya. Padahal sama diri sendiri enggak. Waduh. Teguran. Sama ya mending kita Diem-diem terus sih. Kita ngapain ya? Yuk masuk. Mending jangan Yang ngomongin itu yang di ini. sini. Terus sama di sana ada lagi tuh. Serius. Tunjuk nanti jarimu melungker ke belakang. Enggak. Ngomongin Kalau yang lain aja, Mas. Jangan yang di sini pokoknya. Ya, yang pasti setiap tempat kan pasti ada ya. Iya. Mana yang menarik sih. Waduh. Ya
Iya. Gitu tapi aku gara-gara seharian ini kebanyakan dengan cerita lucu, aku penasaran deh. Ada nggak sih Mas cerita-cerita horor yang bercampur kelucuan? Konyol-konyol gitu ya berarti ya. Apa kek? Aduh. Ada dong harusnya. Kan biasanya orang yang takut itu tingkahnya konyol jadian. Kayak nopen. Ya kayak kamu tuh. Aku Lah, penakut. Oh, penakut banget. Iya. Kayak yang kemarin aja diceritain di rumahnya ada. iya. Iya. Ya iyalah. Tapi tidur enak kan sampai sekarang? Nah ini bisa nggak pulang lagi nih. Ya, jangan Mas, kemarin aku nggak pulang lagi tahu. Jangan dong, nggak apa-apa. Aman aja. Aman aja sih. Aman Tapi tau gara-gara tadi habis aku kan sama Nopen dan Bang Del habis baca bukuan di pameran buku. Jalan kita muter-muter. Sekarang pegel kayaknya cedera ringan deh kakiku. Perlu pijat. Perlu pijat. Pijat plus-plus? Parah ya? Ih, parah banget. Railo. Kaki loh. Kaki. KKS Plus-plus itu kan? saru. Ya enggak plus-plus yang gitu. Gini. gitu loh. Terus plusnya ada apa lagi, Mang? Yang itu 2. Oh iya. Dari arah sana marah sana. 4 orang, yang lainnya gaib. Waduh. Emang ada yang kayak gitu ya, Mas? Banyak. Oh, banyak. Mijetin juga tapi. Iya. Kalau ikut terbanting dia Helpful bro. banget berarti. Helpful banget. Makanya nggak semua entity-entity itu jahat ya. Tapi Oh, ada yang usil kayak juga gitu. ada. Apa? Usil. Usil tanda kutip. Iya kayaknya aku usil. besok Iya. kalau mati yang usil deh jadian. Ngawur banget kan omongannya. Ngapur sih? Gak apa-apa sih. Ya Ih udah. kaku banget gak bisa bercanda. Ya udah aku pulang ya. Ya jadi Mbak, kamu nggak pernah ingat Iya, ya, Mbak? iya, aku salah pakai kostum coy. Hari ini panas tapi aku pakai ride shirt. Nah, lain kali kalau nyari tempat pijat itu hati-hati yang bener-bener proper lah atau enggak minimal kayak bangunannya baru. Terus juga kayak apa ya? Terus terbuka gitu Terbuka? loh. Kayak mana terbuka? Maksudnya terang yang jelas Oh. gitu loh. Maksudnya pijat keluarga. oh iya, Pijat refleksi, modelannya kayak gitu. bicara refleksi itu yang dibijitin ngambil diingetin tentang orang tua tuh loh. Jadi refleksi. Bayangkan gitu. Enggak lah, gitu juga. Tapi kebanyakan tempat pijat kan malah yang kayak syahdu itu loh mas. Temanya tuh Iya. kayak agak remang, sunyi. Tapi kan bisa kelihatan kan ini wah emang ini energinya bagus nih karena isinya keluarga nggak ada aneh-aneh. Cuma kan emang apalagi umur-umur kita lah ya cari tempat pijat tuh yang asik gitu loh. Maksudnya yang asik nih ya kayak yang mijatnya tuh full power gitu. Kayak di Bisa milih loh, bisa milih. Aku sering banget pijat di Jogja, di Solo gitu ya. Itu pijat khas Jepang. Aduh, shiatsu. Iya, adalah pilihannya pokoknya. Shiatsu tuh anjing. Pakai kimono juga nggak? Ya, waduh enggak. Ini mas-mas kok. Jadi mas-masnya bisa ada mas-mas newbie, ada mas-mas pro. Itu Pakai baju beda. samurai itu. Simbu. Iya. Shogun. Nggak serius, dan itu cuman bedanya kalau nggak salah 5 sampai 10 ribu. Oh, iya. Nah, Menarik. 5 sampai 10. Jadi kalau yang pro itu lebih tenaganya itu lebih. Jadi mijitnya tuh nggak slow gitu. Dia tuh ngerti. Jadi udah bersertifikat dan dia udah lebih lama. Tapi kalau yang sekuat itu ada pakai ini nggak sih mas? Pakai tenaga dalam, biasanya energi. Oh, bukan. Mijit-mijit yang benar tuh biasanya pakai energi gitu loh. Cakra. Cakra, pasti nggak sembarangan lah. Mereka juga belajar urat, saraf dan lain-lain. Kayak gitu contohnya. Terus tapi memang banyak juga itu pijat yang menggunakan apa ya? Kayak penglaris. Iya. Terus juga bahkan di case terburuknya itu persaingan antar bisnis di tempat pijat. Gimana tuh mas? Oh. Kayak gitu. Jadi ya kan bisnis kan udah biasa lah kalau ada sering kirim-kiriman santet atau kirim-kiriman hal-hal jahat lah ya. Nah ini bayang no gitu, tempat pijat di mana yang mijetinnya itu setiap mijet orang kesurupan. Wah, waduh. capek sih. Mijet gitu kan, aneh kan? Tapi tenaganya jadi. Bukan tenaganya aja, orangnya pun jadi kelepek-kelepek kan, ketakutan jelas. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Aku pernah nanganin case di mana jadi nggak enak sih ceritanya. Kenapa? Karena- Pantingnya di mana?
Kok panti sih ngomongnya? Betul. pijat? Bener, Oh, panti beneran di pijat. pantian. Plus. Nah ini panti pijat plus. Sebenarnya aku udah pernah cerita ini dulu di Twitter ya. Mungkin aku bakal ceritain lagi ke teman-teman sedikit lah ya. Case itu kayak gimana. Jadi dulu sekitar tahun 2015 ke belakang lah. Itu zaman-zaman kan aku pun masih baru hampir lulus kuliah. Jadi masa-masa gabut-gabutnya gitu loh. Pijat plus. Enggak juga. Kenapa sih? Aku nggak kepikiran Mbak Novel yang Oh untuk iya, pijat alhamdulillah. plus. Gitu ya. Jadi sepulangku dari kampus, kebetulan di rumah ada pasiennya bokap. Gitu. Pas banget kebetulan aku datang, salim lah. Nih minta bantuin, katanya di rukonya itu ada serangan gaib. Serangan gaib apa ya? Sering kesurupan lah ininya apa? Sebutannya tuh bukan tukang pijatnya saat itu. Aku taunya cuman kayak yang bekerja di situ aja. Karena nggak menceritakan dianya kalau itu tuh apa. Oh. Jadi rukonya, pegawai kantornya gitu loh. Nah akhirnya aku sama bokap ke sana. Sore lah, sekitaran asyar. Gue sama bokap ke sana, dateng. Gue lihat kok ini gedung-gedung ruko ngejejer. Kan, aku masih belum ngerti. Kalau sekarang udah dewasa ini ngerti lah ya, paham lah ya. Ini ruko apa ya, tempat kantor apa gitu. Kok sepi, kok kayak remang-remang. Akhirnya aku masuk. Bokap ngobrol dulu di depan, entah sama penjaganya, entah sama satpamnya atau apa. Gue masuk ke dalam tuh. Masuk jadi kan, ini kayak Front office. Iya, front office-nya. Terus masuk ke dalam lorong. Apal ya? Aku suka pijat. Tapi pijat. Min ya? Min. Nah, masuk ke dalam kayak waiting room lah gitu. Jadi ada table, ada meja tuh ngejajar 2. Meja 2, ada menu di sini kayak di sini seberangnya tangga ke atas. Nah, di sini tuh ada layar TV lumayan gede lah, sekitar di atas 30 inch kayaknya. Aku ngeliatin layar tuh. Masih gambar-gambar promo pijat gitu kan, terus aku meja ngebaca kok kopi, lama-lama ada bir, terus pokoknya minuman beralkohol lebih banyak dibandingkan kopi sama es teh. Aku mengerutkan kening dong, tempat apa nih? Terus aku ngeliat lagi ke TV, karena gambar yang tadi cuman gambar-gambar tulisan, ada gambar foto. Wih. Foto apa tuh? Mbak? Menurut Pijit. juga. Foto mbak ternyata. Lagi Terus ada mijit. foto mbak, enggak kayak angel pakai gaya-gayanya, ada yang gini, Itu ada displaynya yang apa? gini display. Nah, itu dia sebutannya. Aku cuman tawas ya, sekedar tawas. Oh ya. iya, oke. Aku udah langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Ada angel, ada top recommended bulan ini. Best employee Gitu juga ada kan. biasanya. Kayak SpongeBob. Aku tuh langsung kayak, ya ampun, langsung lari dong ke bokap. Minta uang. Bukan Masih jajal. tutup coy, masih tutup. Pak, ini tuh tempat pijat plus tak gituin kan. Atau Daiman kamu itu ada minuman beralkohol, terus ada display cewek-cewek gitu kan, pakai baju seksi gitu loh. Ada yang pakai baju suster, terus yang seingatku ya kayak baju suster terus kayak kimono gitu. Cosplay. Dan cuman ada yang pakai baju renang. Pokoknya fotonya tuh ada yang, jadi inget aku nih ya, fotonya tuh ada foto close up. Sebelahnya tuh foto full body itu loh, lagi pose. Itu masih inget banget di bayangan tuh, masih inget banget. Cukup menikmati foto-foto itu ya. Core memori loh Karena ternyata ya. aku Terkejut lah. iya jadinya. apa nih gitu loh. Dan ini pertama kalinya loh. Maksudnya dalam seumur hidupku ini bener-bener pertama kalinya masuk ke tempat pijat plus tapi bukan buat pijat plus. Gitu kan. Ada case lain di situ. Akhirnya bokap cuman dengan santai ngomong, senyum. Nggak apa-apa. Niat kita kan buat nolong. Jadi nggak apa-apa, lanjutin aja. Oh ya oke gitu kan. Ya udah. Akhirnya bokap masih ngobrol, gua mungkin ke dalam tuh. Ngeliat-liat gitu. Emang kalau tidak dipikir secara pijat plus ya, aku merasakan memang di tempat kok kayak singuk banget ya. Emang ya namanya tempat maksiat lah ya, kasar ya gitu kan. Kok gini banget gitu. Jadi setelah waiting room itu ada kayak outdoor, ada outdoor dan itu ilalangnya tinggi-tinggi. Aku masuk ke sana.
aku ngerasain energi besar banget dari belakang situ. Kayaknya pancernya di sini deh, perasaanku tuh ya. Akhirnya bokap masuk ke waiting room, terus ngomong, "Dek, kamu lantai atas, biar bapak di sini sama nanti di lantai 1." Oh, begitu gas tuh akhirnya tuh, aku akhirnya naik ke lantai atas. Di lantai atas itu ternyata udah ada yang nungguin. Orang? Jin. Itu emang nyapa gitu, welcome atau gimana? Bukan. Iya, itu kayak hai selamat datang gitu. Jadi kan tangga berapa? 3, 4 lantai. Jadi lantai 4 tuh kayak buat istirahat tukang pijetnya. Tukang pijet, terapis. Kamu kenapa tawa? Apal banget ya, enak nyambung lah. Jadi aku nggak perlu ngejelasin ini ya. Aduh. Jadi ada ruang istirahat terapisnya gitu loh. Kan ambil aku lihat ya peralatannya gitu. Mohon maaf gitu, bukannya aku tidak sopan, tapi di situ emang kebutuhannya itu aku ngelihat nih takut ada semacam kayak kayak benda-benda astral gitu kan. Gitu aku lihat-lihat. Terus aku masuk salah satu ruangan pijatnya tuh ya. Kata aku, ini ada lilin, ini kok banyak minyak-minyak apa? Ini aku ambil baca-bacain itu. Ini lubrikan apa ya aku mikir ya. Pada saat itu obat pijat ya. Padahal kan pijat bisa pakai olive oil, tapi itu ada beberapa lubrikan lah gitu nama tulisannya. Jadi nggak bikin lecet gitu. Pakai oli. Lu Mas. Iya. Ya, aku jadi pikiranku tuh jadi wah mulai otak pria saat itulah. Gitu lah. Umurku tuh kayak baru berapa tahun ya? Baru 23 apa 22 gitu. Karena kan sekarang 48 ya umurku. Waduh. Cepet tambah Tiba-tiba tua kan. Terus kayak wah saat itu ya aku sadarin ya emang masalah keimanan, masalah ibadah aku belum alhamdulillahnya. Kalau sekarang kan aku udah mulai ngerti tuh cara beribadah yang baik, meningkatkan keimanan yang baik. Zaman-zaman dulu masih zaman-zaman kuliah-kuliahan ugal-ugalan kan. Terus kayak, imajinasiku tuh langsung, godaan setan tuh ya. Bayangan-bayangan seperti apa tuh muncul. Nah, terus ketemu tuh ada yang nungguin tuh di lantai 3. Di lantai 3 tuh ada yang nungguin. Ya Allah, itu sosoknya cantik banget coy. Oh iya. Baju seksi juga. Peri tapi Mas. Enggak. Jin. Oh Jin. Jin. Pericil. Cantik banget, kayak putih, mulus, tinggi, gede. Gede bayangin. Putih, mulus, tinggi, gede. Nah, orang rasa ya? Apa ya, kayak si Jin ini menyerupai mungkin manifestasi pikiran-pikiran cowok-cowok yang masuk kali ya. Spek anime dong? Waktu itu aku lebih ke spek artis Korea. Oke. Jadi itu telanjang coy. Oh iya. Bener-bener kelihatan. Bener eksplisit ya. Eksplisit banget tanpa sensor gitu. Cuman di satu sisi aku tahu ini dari depan tuh kelihatan kan dari energinya kan, apa yang dikeluarin tuh hitam. Gitu, walaupun ini putih, bening, mulus, bagus, demi apa dah. Aku tuh kayak Aku traveling kenapa ya? Harusnya nggak gitu ya? nah itu godaannya sih. Aku juga dalam posisi seperti itu. Dimana kan lebih lucunya lagi, karena itu posisi dadakan. Jadi aku tuh pulang cuman pakai kaos, ngambil baju koko, lepas celana panjang dan aku langsung pakai sarung. Waduh deh. Settingan rumah udah. Sebenarnya settingan rumah karena udah buru-buru banget karena itu waktu udah sore banget kan. Akhirnya udah tuh. Akhirnya aku silah duduk di situ. Istighfar, aku beristighfar gitu kan supaya hindarilah godaan-godaan bayangan-bayangan mesum lah apalah bentuk sosok gitu, hindarilah dari sosok yang memperdaya gitu kan. Aku istighfar terus pas aku buka mata berubah lagi bentuknya cuy. Jelek nih pasnya. Hancur. Bentuknya serem banget. Udah tuh akhirnya berdialog di situ kalau gua mau ngapain ke sana, terus urusan gua apa di sana dan lain biasalah nanya-nanya gitu kan. Udah gitu di bawah rame pada teriak-teriak, ternyata udah pada datang terapisnya. Tadi kan sebelum jam operasional. Iya, ini mau buka. Makanya aku diburu-buru ke sana tuh karena mau jam buka. Terapisnya kesurupan di bawah.
Terus? Akhirnya dipanggil dong, aku turun lah ke bawah kan. Gitu. Terus ada yang pingsan di lantai, ada yang nangis-nangis, ada yang teriak. Demnya, sialnya, itu mereka tuh udah pakai outfit Kerja. Baru mau nanya lagi. Cihuy. Pusing dong kepala atas bawah. Ya. Astagfirullah. Iya kan? Kan ada yang di lantai soalnya. Iya, bener jatuh gitu Iya. maksudnya. Pusing dong. Aku sapuin nih, aku sapuin. Nah. Pusing dong. Terus bokap, "Dek, kamu pegangin yang itu." Kepegangin dong, kan namanya orang kesurupan ya. Dia kan apa ya, aku pun tidak mengontrol gitu, kayak dia nangis meluk gitu kan. Sedangkan posisiku di situ cuma pakai sarung doang sama kolor, coy. Meluk kayak gitu kan, "Mas, takut." Gitu kan, sambil meluk-meluk ngedusel-dusel gitu kan. Astagfirullah, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa gitu kan. Ambil pelan-pelan dipegangin kepalanya. Iya, kepalanya. Yang Iya, atas kan? Yang atas. Pegangin diusap pingsan. Jadi kayak kesurupannya tuh kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba sadar, nangis sadar kayak gitu loh. Lah keluar masuk berarti? Iya, keluar masuk saking banyaknya. Muncul pas banget jamnya itu di jam 5-an kalau nggak salah. Itu tuh kebuka si gerbang gaib di Panti. belakang. Di area yang bolong itu loh. Oke. Yang keluar masuk tuh jinnya beda-beda Jinnya semua? beda-beda. Aduh, enggak banget. Udah tuh akhirnya aku yang megangin si perempuan-perempuan ini, bokap yang ke belakang. Akhirnya ini pingsan, aku taruh lagi. Nah udah tuh lagi ngeliatin bokap, tiba-tiba ada yang baru datang. Wangi banget. Angel ternyata top bulan ini. Oh, best employee-nya. Iya, best employee bulan ini. Oke. Terus senyum, duduk pingsan, teriak-teriak. Aduh. Setiap employee masuk kesurupan. Kesurupan. Jadi kayak set blok. Iya. Wah. Wah, semuanya itu baru ada 4. Alhamdulillahnya. Jadi yang satu ada dipegangin yang nyupirin aku tadi gitu, sama security-nya ada yang pegangin udah pingsan ditidurin. Maksudnya ditidurin tuh di lantai. Iya. Dibaringkan kan? Dibaringkan di lantai gitu. Lu kan. senyum. Itu absennya emang gitu kali, Mas. Masa denger ya? Wah, jadi pokoknya itu bener-bener kewalahan secara mental dan fisik sih aku. Karena perempuan terapis kan nggak ada yang kurus kering kayak aku ya. Padahal posisi aku juga saat itu masih kurus kering juga gitu, dengan spek terapis lah yang Ya gizinya terjaga baik lah. Gigit bibir coba. Terima kasih Mas Aldo. Terima kasih banyak. Nah, udah gitu udah tidurin tuh, udah pada dibaringkan. Udah pada dibaringkan. Udah dibaringkan. Datanglah wangi itu kan, cuman duduk, dia lagi duduk naruh tas kesurupan. Si Rupan ternyata nunjuk-nunjuk aku. Akhirnya aku yang disuruh sama, "Itu Mas tolong diiniin Mas," katanya. Untung jadi ini table. Pingsannya tuh ke kursi yang di bawah. Oke. Kan nunjuk-nunjuk aku di depannya gitu-gitu kan. Ya aku datang. Terus senyum. Meluk. Wah. Aku langsung, "Mbak, des dong." Best employee juga. Best employee of the year dong. Aku sebenarnya malu ceritain, soalnya kocak banget. Meluk dong. Aku mau sama Mas aja. Ngomongnya gitu, des langsung kan. Aku kan saat itu jomblo, belum mengenal arti cinta. Oh, kamu tersentuh malahan. Tuh sama mbak-mbak terapis saat itu. Kesurupan tapi Mas. Saya kesurupan. Kesurupan. Padahal aku di atas itu belum selesai. Dia masih berbentuk serem lah. Aku nggak kepikiranku malah kemana-mana. Bayang gitu kan. Pakai baju terapis, wangi, putih bersih cindo. Angel cuy namanya cuy. Nama displaynya. Dipeluk mau sama Mas aja, siapa coba yang hati ini bisa larang coba. Iya. Luluh kan kamu masih? Luluh. Tapi satu sisi itu pasti cobaan dan godaan cuy. Pasti jinnya. Iya. Dia nggak peduli lagi. Bener dong, bener ya? Itu aku tuh langsung, jadi batinku tuh kayak, ya Allah ini godaan macam apa sih, tipenya kayak begini banget gitu ya. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa ambil. Aku tarik tuh, dari belakang tuh, otomatis kan
jadi mendekap ya. Yeah. Langsung pikiranku tuh istighfar terus tidak gitu kan. Tidak gitu. Karena ya aku cuma pakai kaos. Ini pakai sarung dong sama kolor boxer. Udah coy. Jadi kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Aku cabut yang di badannya udah pingsan langsung jadi gitu kan. Bantuin akhirnya dibaringkan berjejer seperti ikan asin gitu kan di bawah. Jatuh. Kalau bangun langsung minum air putih aja kata aku tuh ngurusin yang di atas. Enggak minum teh hangat? Enggak, air putih. Itu bisa bukan gitu di ya? UKS. Oke. Kalau di UKS ke teh hangat. Kalau di tempat ini air putih. Gitu. Akhirnya ke atas. Nah di atas tuh ternyata yang aku ngelihat dari lorong-lorong tempat pijat itu tuh isinya ada pocong, genderuwo, kuntilanak kayak gitu dari tiap ruangannya itu kosong. Terus aku naik ke lantai tempat aku tadi. Yang kamu lihat pertama tadi? Nggak ada, aku naik lagi. Ternyata si yang pocong-pocong itu ngumpul di sana. Lantai paling atas? Dan gabung coy. Jadi kayak kamu diimpit? Enggak, nyatu di depan aku tuh jadi tangga. Pas aku mau ke ruangan si yang tempat beres istirahatnya terapis, itu ada yang udah nunggu di situ sosok. Dan itu menyerap pocong sama kuntilanak yang ada masuk ke dalam tubuh jadi gede cuy. Fusion. Keren banget. Disedot, dimakan semua jadi satu bentuknya tuh pokoknya Jadi apa? menyeramkan lah. Ya sosok gede, merah Godzilla gede kayak gitu ya? gitu. Ngapain kamu kesini anak kecil katanya. Bau banget nggak tapi? Bau. Ngapain kamu kesini anak kecil katanya. Ya kayak emang badan aku kecil sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang gitu kan. Cuman nggak gitu juga, umur gua menambah gitu kan. Gak terima. Terus gua jawab dong, di sini ngebantuin yang punya, tak gituin. Kamu ngapain ngeganggu di sini? Wah ini tempat kerajaan saya dikirim sama musuh kamu katanya, musuh yang mirip. Waduh, kata aku tuh, bener nih jangan-jangan ini bosnya gitu kan. Di belakang cuman pancarnya buhul lah. Nah sebutannya buhul, di belakang buhulnya. Ya udah tuh, kira aku silah, bacalah zikir lah aku lah, baca-bacaan di situ. Pakai aku yang yang aku bisa aja ya. Aku manifestasiin api di tangan, aku lemparin ke sana, nggak kena. Nggak mempan. Menyepelekan sekali ya. Iya, nggak sakit. Aku sampai minjem perkakas, manifestasi perkakasnya para kesepuhan. Nggak mempan. Stres dong aku. Mungkin di situ posisiku ya karena pikiranku juga kalut ya. Badan aku pun wudunya udah hilang. Gara-gara sudah disentuh angel. Iya. Iya. Kamu kan puas banget ketawanya. Gitu loh. Akhirnya ya udahlah. Aku lanjut wiritan terus wirid. Tiba-tiba ditepok sama ada yang nepok di belakang. Bokap ternyata. Dek, udah selesai. Bah. Nah terus kamu ngapain berarti? Jadi si jin yang di asing ditarik sama bokap ke bawah. Oh, der itu. Sekali tarikan gitu. Gedog deg jadi clear langsung area. Dalam hati. Gitu udah Kenapa nggak dari dari tadi? Gitu ya, kenapa nggak dari tadi? Udah tuh, akhirnya kasih wejangan biasa NPS di ending. Kasih wejangan, disuruh kumpul lah. Akhirnya kumpul kalau nggak salah di lantai 2 seingetku. Jadi udah si terapis-terapisnya itu udah pada siuman, senyum-senyum. Masih dengan kostumnya ya? Dengan kostumnya gitu. Sini mas, sini pak, duduk, katanya gitu, duduk gitu kan, ambil duduk melingkar gitu kan. Kelas berputar dong. Enggak dong, woi, enggak. Sorry. Ya duduk tuh melingkar tuh ya. Duduk sini mas, pak. Aku sih tidak bisa menahan senyum-senyumku ya, jadi kelihatan semua tuh udah kumpul semua. Ada berapa kayaknya, saya sampai 10 sama 12 terapis deh kayaknya. Cukup besar kan? Banyak. Jadi duduk, akhirnya bokap kasih wejangan, jangan lupa sholat, jangan bermaksiat. Ya nggak bisa dong. Gimana ya Pak? Nggak bisa dong. Aduh kan gini aja. Iya gitu kan. Mereka cuma, iya pak ustadz gitu. Bokap kan pakai peci ya. Kira masuk tempat pijat ya. Gue pakai sarung pakai koko. Lucu banget sih. Jadi Kamu kan nggak pakai peci juga? Enggak saat itu belum kepikiran yang biasa karena pengen stay cool kan namanya. Oh iya. Masih rambut gondrong gitu kan. Udah ya. Jadi kalau pakai peci kocak gitu.
udah sambil ngasih wejangan. Bayangin lagi. Nanti jangan lupa kalau yang muslim ibadahnya ditingkatin sholat. Iya Pak, Mbak terapisnya itu. Ini juga ada kok mukena di ruang terapis. Iya juga gitu, di ruang penyimpanan yang istirahat terapis itu. Ya udah mulai sekarang sholat, terus juga sedekahnya juga dirajinin, nggak apa-apa. Ini mah ya masalah sepele kata bokapku. Oh iya ya udah dulu kasih ujangan baca doa bareng. Ya sekarang kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Aku pun kalau sekarang mengingatnya guyu ya. Tapi kalau waktu di sana tuh kayak apa gitu. Nanti ya apa banget gitu loh. Ya terapis kan udah dia pakai celana segini. Iya juga ya. Makanya kalau gue suruh doa gitu kan, suruh ibadah, sholat gitu dalam kondisi seperti itu gitu. Pasti waktu saat itu tuh kayak, iya aku menganggapnya saat itu serius, kalau sekarang dipikir-pikir Lucu juga. Bejir banget gitu kan. Bejir momen. Udah selesai baca doa. Benar, nih minum air putih yang udah dirupiah. Sama bokap dikasih minum, ya diminum. Gelas berputar, benar. Iya. Gelas berputar, bacain dulu yang muslim, kalau yang berkeyakinan lain baca doa yang kamu yakini aja. Tapi boleh minum airnya juga nggak? Boleh. Karena itu kan emang dinetralkan secara energi ya, bukan perkara soal bacaan doanya. Oke. Jadi ya pada minum. Gimana rasanya enteng? Iya udah enteng. Habis ini kerja nggak? Nanya ke itunya kan manajernya gitu kan. Iya nanti kita buka agak telat ya, jam 8-an kita baru buka. Oh ya udah, ada ngambil handphone, ngasih tahu kliennya gitu kan dan lain-lain. Udah tuh mau pamit kita, sebelum pamit Pak boleh nggak Mas saya jadi pelayan pertama? Aduh. Udah lawarin pijat. Wah, tanda terima kasih ya. Iya padahal kan emang pegel ini ya pasti. Iya sih, capek sih memang. Bokap cuman nggak usah, nggak apa-apa. Ini udah malam langsung pulang. Tapi ada gila-gilanya loh. Kenapa? Kostum dia aja udah bersarung, berkoko masih pun ditawari. Ya orang kan beda-beda men. Ya, Bukan. sih. Terus udah tuh pulang kita. Kita pulang kan udah makasih ya Mas, gitu, makasih ya gitu kan, udah sayonara gitu, dadah, assalamualaikum, udah pamit lah tuh. Kan sebelumnya itu bikin grup. Jadi sebelum kita berangkat itu aku dimasukkan ke grup Pijat bareng. pijat itu yang ada gimana kondisi ini gini, jadi buat info. Oke. Nah udah tuh buat info-info kan, akhirnya udah pulang. Pas nyampe rumah ada pesan BBM ya waktu itu ya. Ada pesan, Mas lain kali kesini nggak usah sama Bang. Iya dong. Terus kamu jawab apa kamu blok apa? Hehehe, gitu aja. Kenapa kamu? Serius nih maksudnya? Bukit ya, tafsir ya? aku di saat itu kondisi masih muda banget, anak kuliahan yang emang kepalanya tuh pengen banyak menemukan experience, tapi nggak kayak gitu juga gitu. Oh iya. Ya. Tapi ya, anak muda yang bijak kan kamu. iya, aku tidak ngerti dunia seperti itulah. Cuman aku dikasih ngerti dengan cara yang berbeda gitu. Oh ternyata di tempat seperti ini pun setannya banyak gitu. Ada kiriman-kiriman dan ternyata memang setelah beberapa hari diselidiki, ternyata kata bokap bilang ke yang punyanya tuh, yang menjemput kita tuh, ini kalau misalkan nanti ada yang sakit keluarga dalam waktu dekat masuk rumah sakit atau tiba-tiba nggak bisa jalan, kemungkinan itu yang ngirim. Oh, kayak dibalikin serangannya berarti ya? Wih, Oh, seru counter attack. dan Jadi- bisa ketahuan. Ngabarin kalau misalkan kalau ternyata Yang kakaknya sendiri. Oh kakaknya yang punya panti itu. Iya, jadi saingan, bisnisnya sama. Di lokasi yang berdekatan juga. Lokasi yang sebenarnya nggak begitu jauh juga gitu loh, nggak begitu dekat, nggak begitu jauh. Tapi emang wilayah itu sentra pijat loh mas. Kayak banyak gitu Bukan panti. kayak sentra hiburan gitu lah. Oh, oke. Kayak mobil-mobil besar juga berlalu lalang gitu, terus kayak pinggiran kayak BSD lah, Tangerang gitu modelannya. Oh oke. Hampir seperti itulah, pokoknya nggak jauh-jauh dari daerah situ gitu. Dan wah itu pengalaman yang kayaknya paling terkocak sih seumur hidup aku sih. Asli.
aku alhamdulillahnya ya sampai sekarang tuh kayak wah kenapa nggak coba gitu ya. Nggak maksudnya nggak gitu. Maksudnya kenapa pada saat itu aku nggak bisa mengalahkan rajanya gitu, modelan begitu gitu. Kan dibantuin bapaknya. Iya, langsung dibantuin bokap. Jadi kayak experience-ku tuh nggak dapat full gitu. Lebih banyak experience bertemu mbak-mbak terapis gitu kan. Iya, Dan tapi itu kan bisa mengalahkan hawa nafsu tapi kan. bisa sambil pusing mas sedikit. Karena memang godaannya tuh ya secara fisik loh. Secara metafisik dikasih lihat lah perempuan seperti itu gitu kan. Muncul makhluk yang bentuknya seperti apa, namun kan berubah gitu kan. Nah godaan fisiknya ini yang bener-bener kayak gila loh, setan bisa sampai sejauh ini ngegoda kita gitu ya, nyari kelemahannya gitu, nyari kelemahan-kelemahan. Kan umur-umur aku sih tuh umur-umur lagi membutuhkan cinta banget, sentuhan wanita banget gitu kan, sebagai pria gitu kan. Aku pun kayak tentang relationship, aku nggak bagus-bagus banget, nggak ngerti-ngerti banget gitu. Tiba-tiba dihadapkan dengan kasus yang melibatkan banyak wanita cantik-cantik cuy. Serius kalau menurutku spek-speknya tuh kayak, kalau lihat dari kelewatan price list ya, itu kayaknya ada yang 1 kali session sebutannya ya, Yang itu 1 juta. biasa sesi pijat. Sejuta per buset. jamnya gitu. Ya kan itu kalau di pikiranku zaman itu harga segitu kan berarti spek mahal dong. Iya, itu yang mahal. Apalagi terapis of the month. Iya. Ya kan? Tapi dia apal banget nih. Menjaga dengan mantap. Udah. Jadi aku cerita pun enak ya. Jadi udah ngerti Mas Aldo. Iya, penyelaras. ada interpreternya, Bro. Minum dulu. Minum aja dulu. Capek tuh loh cerita. Aku juga Jadi aku deg-degan agak-agak dengerin. terharu dikit juga, agak terharu kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kenapa tuh aku nggak bisa ngalahin gitu loh sosok itu. Tapi ini tadi punya aku apa ya? Aku pengen bungkus sih. Enak ya? Enaknya Itu kamu hazelnut Butterscotch. Butterscotch. Aku yang hazelnut. Tadi Bang Deli pandan, kamu yang butter ya Bang? Kopi Butter. tapi. Kopi butter. Kopi. Enak nggak Mas? enak. Ya kayak kuah rawon ya bentuknya. Kayak apa? Aduh. Kuah rawon. Ya kan karena Lele tuh. Iya. Ini apa? Kan lucu. Sorry. Ya Allah. Itu coklat butter. Enakan coklat butter apa kopi butter? Coklat butter enggak? Itu aku belum ngincip sih. Karena aku nggak suka kopi ini enak sih. Ngincip boleh nggak? Boleh. Ceritanya Mas Amai cukup Tapi nanti training ya. kamu jadi bisa melihat seperti aku. Ya manusia bisa melihat Mas. Yang aduh itulah salah ngomong lagi Ya tapi kalau kan itu udah clear tuh ya masalah itu. Nah aku juga ada cerita nih sebelum aku datang ke sana, ada historikalnya cuy. Apa? Sebelum aku sama bapak ngeklirin panti pijatnya itu, kenapa harus sampai ada urgensi harus dibersihkan tuh, selain kesurupan tuh ada case lagi. Di sana juga. Di situ juga. Kenapa tuh yang itu? Jadi pernah ada supir truk Oh. Kok udah lucu ya? Kenapa nih supir truknya? Kan harusnya ngeri. pijat. Saat pijat tuh kesurupan cuy. Supirnya. Terapisnya. Oh. Terus gimana? Jadi Ini kan pasti kamar terkunci kan? Aduh. harusnya sih nggak dikunci ya, karena menurutku kalau inget di logika zaman sekarang tuh kayak itu kan buat safety-nya si terapis juga. Oh, iya, takutnya- benar. Oh iya deh. Takutnya ada kejadian asusila dan lain-lain gitu kan. Ya harusnya sih nggak dikunci gitu, karena itu pun aku lihat pun tirai deh, bukan pintu gitu loh. Oh. Tirai yang di kayaknya VIP room dan non VIP room gitu kan. Nah yang tirai itu yang di bawah, yang di VIP room tuh yang di atas gitu kan. Nah ini dari VIP room nih, dapat nih pijat tuh enak banget kayaknya gitu kan, supir truk gitu, wah asik pijat, masuklah tuh. Pas lagi dipijat, 15 menit kok gak gerak-gerak, di sini aja. Di kaki aja katanya. Stop gitu di situ. Stop di kaki aja. Kok pijatannya kok malah makin kenceng sakit katanya. Woi katanya, pas nengok udah. Kayak gitu udah bisa coy. Kaget gak sih? Wah, gitu kan, ditarik lah tuh. Ditarik kakinya cuma gak lepas-lepas, jadi mbaknya ikut ketarik. Gini. Nyeret dong. Iya, gedor-gedor itu dong, pintu dong. Tolong. Pintu apa? Kesurupan, kan VIP dia. Oh. Tolong gitu Tapi kan. pintunya bisa dibuka Gak kayak bisa dibuka coy. Padahal pintu itu kayak pintu jadul yang cuma tetep gitu doang yang dibuka gitu loh, yang nggak ada locknya. Ini nggak bisa dibuka, dia cuma genjot. Tolong, kesurupan gitu. Tolong. Kira rame dong.
Dari ruang sebelah pun pada apa itu pada gitu kan. panik akhirnya. Lagi enak-enak di bis ya, apa sih bre gitu kan. Yang lain juga. Tolong kesurupan. Nah, itulah awal mulanya kenapa harus sampai sampai harus gitu. iya, itu rame datengin tuh setelah bisa dibuka didobrak. Terus masih kesurupan tapi? Masih kesurupan udah gini gitu terapisnya, bayangin gitu pakai Ya. baju-baju yang tidak baik dilihat sendiri gitu kan. Bapaknya gimana posisinya? Bapaknya ketakutan cuy. Lu lari katanya sampai kepleset di tangga. Padahal udah rame, tapi bapaknya ketakutan kayak trauma gitu tuh. Iya, kayak gitu. Sampai gemeteran di mau minta uangnya balik gitu tuh. Tuh, SP dong. Iya. Sampai di sebutan di depan front office-nya itu. Saya nggak mau, saya takut katanya. Saya mau pulang aja katanya. Tapi bajunya lengkap udah. Nggak diceritain sih, cuman kayaknya sih lengkap sih udah sampai ke bawah-bawah sana gitu kan. Gitu, dan itu sampai kesurupan dan itu tuh syukurnya kejadian yang ekstrim itu paling ekstrim tuh itu. Nah paling banyak itu pas mau tutup pas lagi bersih tiba-tiba ada yang teriak-teriak di atas, pas disamperin jadi teriak beneran. Sama terapisnya gitu, ada yang teriak-teriak siapa gitu, takut kenapa, disamperin sama terapisnya kesurupan. Jadi dia dengar suara teriak-teriak itu suara setan. Nyamber. Itu maksudnya tutup shift, closingan atau tutup tempatnya nih? Closingan. Oh. Terus tiap Tapi closingan masih sekarang deh kayaknya aku belum pernah kesana sih. Lupa juga daerahnya, maksudnya Oke sih. zaman dulu kan handphone BB dan sekarang udah nggak ada tuh kemana backupan dan lain-lainnya gitu, chat-chatannya dan lain-lain. Kalau ada mungkin aku cari kan sekarang. Maksudnya pengen tahu nih bokap berhasil apa enggak, masih udah aman. Kan nanya ke bapaknya langsung bisa kan? Aku nggak ada kontaknya, masalah kontaknya itu di BB. Gitu loh, alamatnya tuh ingat lupa aku mau ke sana tuh. Pokoknya dekat sama bandara aja sih aku tahu. Wah, Bandara Internasional Airport Jakarta, Tangerang situ, Tangerang. Amarah, Tangerang Pokoknya pokoknya. daerah situ aja. Aku tuh pengen make sure nih berhasil apa enggak, maksudnya masih aman apa enggak gitu, udah tutup apa belum. mending di Terawang aja mas. Oh ya, Kan? udah di jauh gitu ya. Kan udah makin sakti sekarang nih kan, Jauh, daripada Mbak. dateng-dateng. Ini di Jogja, kalau masih di Bandung sih masih bisa kali ya, Terawang dikit. Gitu, makanya kan itu butuh apa ya? Minta lagi. Iya. Ngomong. Butuh apa ya? Kayak emang butuh dibersihin, udah sampai separah itu persaingannya padahal sama saudara sendiri. Itu banyak kejadian gitu. Lagu lama kan tapi. Lagu lama. Saudara-saudara saling kirim. Salim. Mas gimana tadi pantinya? Lele, ada lelenya nggak? Tapi kalau aku lihat di Jogja, di jalan-jalan Jogja gitu ya, kayak ada panti-panti yang menurutku agak-agak aneh. Itu tapi lebih ekstrim gitu, maksudnya udah ada penjaganya di depan. Oh, Penjaga ya. pagernya sendiri Iya, ya? pagarnya sendiri gitu. Udah ada yang jaga gitu di depan. Jadi kayak wah, kayaknya baik-baik aja kali ini. Emang dari manusianya yang ngebawa gitu loh. Modelan kayak gitu. Capek sih, cukup capek dan cukup kepikiran juga sih di kepala aku gitu setelah after effect ya, setelah melakukan ruatan di sana. Ya. Itu kayak aku tuh kepikiran kok aku masih selemah itu ya. Gitu sih yang lebih kepikiran sampai sekarang, kok aku masih selemah itu ya saat itu ya. Apa yang menjadi kendala selain keimananku yang goyah gitu kan gara-gara tersentuh A, B, C, D, Kemanusiawian. E, F, G. Karena emang nggak bisa mengelak sih, emang itu godaan-godaan terbesar lu sih. Saat itu ya. Saat itu. Nggak apa-apa lah. Mbak, kamu jadi mau ini enggak? Pesan lagi enggak? Bawa pulang? Abis ini aja. Habis ini? Terus kamu mau take away ke atau beli maam gitu? Ini juga ada maamnya juga. Kayaknya boleh sih. Heeh. Sup, Kamu mau sup. apa? Oh iya, ada. Cakep Jadi tuh. ada sop daging sama Sop lele. nasi. Enggak sop Mangut. lele. Mangut Nggak lele. ada. Nggak usah karang-karang. Sop Ayam daging. Sama nasi ramas. Bukan nasi liwet kan? Nasi ramas kan? Nasi ramas. Nasi ramas, tapi lauknya tergantung kesediaan. Jadi kadang ada yang ayam, ada yang ikan, Boleh. ada yang Aku lele. mau sop. Lele, mau sop. Iya, aku juga kayak sop sih, anget sih, enak sih. Apa snack? Snack apa? Semuanya dong. Semuanya. Mau aku. Lapar. siap. Snack. Snack boleh, semuanya kalau bisa ya. Boleh. Keluarin. Keluarin. Ini enak nggak, Bang? Enak.
Jos, Temanku tuh ada yang mau nyusul, namanya apa tadi? Kedai apa? Kedai Matahari. Matahari ya? Heeh. Kedai Matahari. Belakang Adi Sucipto. Berbah. Oke. Pokoknya nanti ketok-ketok aja, soalnya itu harusnya kita kan di outdoor ya, tapi karena ramai di luar, jadi kita disuruh di dalam spesial dengan lukisan-lukisan di sekitar sini. Tapi asik coy, kayak mudik. Kayak mudik, nama kayak di rumah Eyang banget ya. Nggak habis lagi aus, Pak Guru. Oh, belum juga dimintain. Capek. Udah, ayo pasti makan. Ya. Ada komentar Bang Deli? Enggak. Mungkin butuh pijat. Nah, dari kemarin ngajakin tuh di yang dekat kantor pijat ada? Japanese gitu. Playboy.